Di hari Lebaran pasti ada banyak sekali menu makanan yang menggoda selera untuk dihabiskan. Baik itu makanan berat seperti ketupat maupun opor, ataupun juga makanan ringan seperti putri salju ataupun juga kastengels. Nah, makanan-makanan tersebut memicu datangnya beragam macam penyakit, sehingga merutinkan olahraga menjadi salah satu kunci untuk bisa memperbaiki pola hidup sehat. Siapa yang tidak tergoda melihat aneka sajian khas Idul Fitri seperti ketupat, opor ayam, rendang, sambal goreng, maupun nastar? Pasti bawaannya ingin segera memakannya dengan lahap ya. Heits, tapi tetap waspada ya. Jangan sampai kesuksesan Anda dalam berpuasa malah berbalik di hari raya. Di balik kelezatan setiap sajian menu lebaran, nyatanya terdapat bahaya yang mengintai kesehatan Anda. Salah satunya adalah obesitas. Obesitas kini sudah dianggap sebagai sumber berbagai penyakit degeneratif yang dapat terjadi akibat surplus kalori atau kondisi akumulasi asupan makanan berlebih namun tidak diimbangi dengan pembakaran kalori yang cukup. Ada peningkatan penyakit pembuluh darah, penyakit jantung, diabetes, hipertensi, stroke segala macam lah. Dengan adanya obesitas dia akan menjadi lebih mudah untuk terjadi. Dan masa otot yang terjaga ini kalau kita hadapkan dengan tadi gulai opor sama ketupat rendang segala macam, harapannya dia akan bisa menjadi pertahanan kita terhadap penumpukan lemak. Kenapa? Karena nanti yang akan makanin kalori itu mereka. Gaya hidup sehat amat penting untuk dilakukan untuk mencegah timbulnya ragam penyakit, terutama setelah mengonsumsi sajian Idul Fitri yang penuh akan santan dan lemak. Untuk bisa meminimalkan kemungkinan terkena akar penyakit, yakni obesitas, dokter menyarankan kita untuk melakukan aktivitas fisik, yakni olahraga selama 150 menit per minggu atau dirutinkan 30 menit per harinya. Tapi kalau misalnya olahraga dirasa memberatkan dan Anda terlalu sibuk, Anda bisa mengakalinya seperti saya nih, melakukan stretching 15 menit di sela-sela waktu bekerja. Selain bisa menambah kelenturan, kegiatan ini juga bisa menambahkan massa otot. Wuhuu! Bukan hanya olahraga, Anda juga perlu memperhatikan dan memperhitungkan asupan gizi pada panganan di hari raya. Contohnya kue nastar, camilan yang wajib ada untuk hidangan tamu yang datang. Camilan ini mengandung karbohidrat sederhana yakni gula dan memiliki 150 kalori atau setara dengan 1 centong nasi untuk 3 hingga 4 butir nastar. Sementara itu, dalam satu mangkuk porsi makanan lebaran yang berisi ketupat, ternyata mengandung 500 sampai 600 kalori yang 40%-nya merupakan lemak jenuh. Waduh, banyak juga ya. Ahli gizi menyarankan, cara lain mengantisipasi penyakit yang datang setelah lebaran adalah dengan mengurangi jumlah konsumsi kuah opor, bumbu rendang, dan kerupuk. Lalu mengimbanginya dengan menambah nutrisi dari sayur dan buah. Untuk membatasi jumlah yang masuk tadi ini, mungkin kita bisa terlebih dahulu minum air putih segelas sebelum mulai makan. Sayur tadi ini merupakan sumber serat yang dapat membantu kita untuk merasa kenyang lebih cepat dan juga lebih lama, bertahan lebih lama. Mudahnya, dalam satu piring kita menempatkan 1/4 bagian untuk ketupat atau lontong sebagai karbohidrat. 1/4 kedua untuk protein hewani atau nabati seperti opor, telur maupun rendang. Sementara sisanya yakni setengah piring adalah untuk sayuran. Jadi perut kenyang, hati senang, dan kesehatan tetap terjaga di hari raya. Clarissa Radia, Muhammad Wahyudi, Jakarta.